Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Dudung. Yang terhormat Pak Dudung selaku pengampu analisis zat gizi kelas KJ00 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode Lowry. Kelompok 3 terdiri dari saya, Farah Rahmaningrum, Gina Lestari, Nida Auliana Miranti, dan Deandra Salma Zahra. Pada topik kali ini akan kami bahas mulai dari pengertian, tujuan dan prinsip, kelebihan dan kekurangan dari segi bahan atau reaksi atau reagen, waktu yang dibutuhkan, banyaknya langkah yang diperlukan, serta jurnal mengenai metode Lowry dalam jurnal internasional. Oke, baik. Dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip. Boleh di next? Pengertian metode Lowry. Metode Lowry adalah metode yang mengkombinasikan reagen biuret dengan reagen polinciokalteophenol. Metode ini menggunakan dua reagen utama, yaitu larutan Lowry A dan larutan Lowry B. Kemudian tujuannya. Tujuan metode Lowry yaitu digunakan sebagai metode dalam penetapan kadar protein yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. Selanjutnya pada prinsip. Prinsip metode Lowry terdiri dari pembentukan kompleks protein tembaga atau CU. Kompleks warna biru yang terbentuk selanjutnya ditera absorbansinya pada panjang gelombang 750 nanometer. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari segi bahan, reaksi, dan reagen. Kelebihan dari metode Lowry memiliki kelebihan yang cukup baik dibandingkan dengan metode biuret, yaitu sensitifnya yang lebih tinggi. Metode Lowry dapat 100 kali lebih sensitif dibanding dengan metode biuret. Kelebihan dari metode Lowry yang pertama sangat sensitif, 5-100 kali lebih sensitif daripada metode biuret. Ada pula yang 10-20 kali lebih sensitif dari UV absorption method. Yang kedua, kurangnya dipengaruhi oleh tubiditas sampel. Yang ketiga, lebih spesifik. Yang keempat, sederhana atau dapat dilakukan 1-1,5 jam. Next. Kekurangan dari metode Lowry yaitu yang utama dari metode Lowry yaitu rentan terhadap interferensi senyawa lain yang berada dalam sampel seperti adanya sampel fenol pada cincin beta. Kekurangan yang pertama yaitu warna bervariasi yang dihasilkan pada protein yang berbeda. Yang kedua, warna tidak terbatas pada konsentrasi protein dan senyawa fenol dapat membentuk warna biru sehingga bisa menunggu hasil penetapan. Yang ketiga, reaksi dapat dipengaruhi oleh sukrosa, lipid, buffer, fosfat, monosakarida, dan heksoamin. Interferensi agen-agen ini dapat diminimalkan dengan menghilangkan interferensi tersebut. Sangat dianjurkan untuk menggunakan blanko untuk mengkoreksi absorbansi.
inferensi yang disebabkan oleh deterjen, sukrosa, dan EDTA dapat dieliminasi dengan penambahan SDS atau melakukan preparasi sampel dengan pengendapan protein. Next. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan pada metode Lowry dengan memiliki kelebihan di antara metode Biuret yaitu 100 kali lebih hasil yang sensitif dan lebih spesifik, serta dalam pengerjaannya lebih singkat yaitu antara waktu 1 sampai 1,5 jam. Selanjutnya ada banyaknya langkah yang diperlukan. Jadi reaksi Lowry ini terdapat dua reaksi, pembuatan reaksi Lowry A dan pembuatan reaksi Lowry B. Lowry A adalah larutan asam fosfotungstat, asam fosfomolibdat. Reaksi ini tersedia di pasaran dan stok yang ada di pasaran tersebut diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan perbandingan 1:1. Kemudian pada reaksi Lowry B merupakan campuran natrium karbonat 2% dalam 100 ml natrium hidroksida 0,1 N. Pada larutan ini ditambahkan 1 ml tembaga sulfat yang berisi 1% dan 1 ml kalium natrium tatrat 2%. Kemudian ada prosedur pengerjaannya, yaitu ada 11 langkah. Dari langkah pertama, membuat kurva standar menggunakan larutan BSA atau bovine serum albumin. Pertama-tama kita siapkan satu seri larutan BSA dengan konsentrasi makin meningkat, yaitu misalnya bisa 20, kemudian meningkat 40, 60, 80, 100, hingga 120. Kemudian yang kedua, ambil masing-masing 0,5 mili dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian siapkan campuran 2% Na2CO3, 2,7% NaK tatrat, dan 1% CuSO4. CuSO4 ini ditambahkan di larutan terakhir. Kemudian keempat, tambahkan campuran reagen nomor 3. Semua campuran itu masing-masing 5 mili ke dalam tabung reaksi, lalu di vortex. Kemudian inkubasi selama 10 menit, lalu tambahkan 0,5 mili reagen siafenol, kemudian di vortex kembali. Inkubasi 30 menit pada suhu kamar tepat waktu. Yang ke-8, baca absorbansinya pada lambda 700 nanometer. Ke-9, plotkan hubungan antara konsentrasi BSA dan absorbansi. Ke-10, siapkan larutan sampel, kerjakan seperti pada standar, kemudian baca absorbansinya. Dan yang terakhir, hitung konsentrasi protein dalam sampel. Yang kelima, jurnal metode Lowry, yaitu dalam jurnal internasional. Jurnal internasional tersebut dengan judul The Analysis Techniques of Amino Acid and Protein in Food and Agricultural Products. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa untuk mengetahui kandungan protein dan asam amino pada pangan dan hasil pertanian, perlu dilakukan analisis kuantitatif atau kualitatif.
Kemudian metode Lowry termasuk ke dalam analisis kuantitatif. Next. Tabel 1 berikut merupakan penjelasan mengenai kekhususan teknik analisis kuantitatif dan protein. Di sini dijelaskan bahwa analisis teknik Lowry merupakan untuk menentukan kandungan protein terlarut dalam jumlah kecil berdasarkan ikatan peptida, kemudian lebih sensitif daripada biuret. Di sini dimaksudkan bahwa metode Lowry yaitu pengembangan dari metode biuret, tetapi metode ini lebih spesifik untuk menentukan kadar konsentrasi protein yang rendah. Next. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa prinsip metode Lowry adalah reaksi yang terjadi antara CO2+ dengan ikatan peptida dan reaksi reduksi asam fosfotungstat dan asam fosfomolibdat oleh triptofan dan tirosin yang terkandung dalam suatu protein. Protein dalam keadaan basah kemudian ditambahkan fosfomolibdat dan asam fosfotungstat, sehingga menghasilkan warna biru yang kekentalannya tergantung pada konsentrasi protein yang terkandung dalam bahan. Warna kebiruan yang dihasilkan dapat diukur pada panjang gelombang 500 sampai 750 nanometer. Ada dua macam reaksi yang digunakan dalam metode Lowry, yaitu larutan A dan larutan B. Larutan A dan larutan B ini sudah dijelaskan pada slide-slide pertama. Kemudian di dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa larutan A merupakan campuran asam fosfotungstat dan asam fosfomolibdat dengan perbandingan 1:1. Kemudian larutan B dapat dibuat dengan mencampurkan natrium karbonat 2% dalam 100 ml, natrium hidroksida 0,1 N, kemudian ditambahkan dengan 1 ml tembaga sulfat 1% dan 1 ml kalium natrium tartrat 2%. Next. Selanjutnya, dalam jurnal internasional tersebut juga dijelaskan bahwa penentuan kadar protein dengan metode Lowry memerlukan kurva standar yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi protein dan densitas optik. Yang pertama itu, kurva standar dapat dibuat dengan menyiapkan larutan bovin serum albumin atau biasa disingkat dengan BSA dengan konsentrasi 300 gram per mili. Selanjutnya, ditambahkan 8 ml reagen Lowry B ke dalam masing-masing tabung dengan konsentrasi yang berbeda dan biarkan selama 10 menit. Kemudian yang ketiga, tambahkan 1 ml reagen Lowry A, kocok dan diamkan selama 20 menit. Selanjutnya, larutan yang diperoleh kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nanometer terhadap blanko. Langkah pengujian metode Lowry hampir sama dengan langkah pengujian protein metode biuret. Perbedaan pada akhirnya ditentukan dengan penambahan 8 mili per reaksi Lowry A dan seterusnya seperti pada kurva standar. Next. Kuis. Nomor 1. Panjang gelombang 700 nanometer mempunyai sensitivitas yang ... terhadap konsentrasi protein yang rendah. A. Tinggi. B. Sedang. C. Rendah. Jawabannya A. Tinggi. Soalan nomor 2. Metode Lowry lebih spesifik untuk menentukan kadar konsentrasi protein yang A. Tinggi, B. Sedang, C. Rendah. Jawabannya C. Tinggi. Nomor 3. Pada masing-masing reagen yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dibutuhkan ... mililiter. A. 0,9, B. 0,5, C. 0,6. Jawabannya B. 0,5.
reaksi antara protein dengan asam fosfotungstat atau fosfomolibdat pada suasana alkalis akan memberikan warna A. merah, B. ungu, C. biru. Jawabannya adalah C. biru. Dari segi hasil, mengapa metode Lowry memiliki kelebihan dari metode Biuret? A. Hasilnya lebih sensitif dan spesifik dengan pengerjaan waktu yang singkat. B. Hasil mudah dipahami. C. Hasil yang sangat kompleks. D. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Jawabannya A. Hasilnya lebih sensitif dan spesifik dengan pengerjaan waktu yang lebih singkat. Soalan nomor 6, berapa lama waktu pengerjaan yang diperlukan dalam penelitian dengan metode Lowry? A. Antara 2-5 jam, B. Antara 1-1,5 jam, C. 3 jam, D. 2,5 jam. Jawabannya B. Antara 1-1,5 jam. Selesai soalan kuis. Oke, baik. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami jadikan sebagai acuan dalam presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 3 mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.